Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Gimana bos? Waduh, artis kita nih. Wah, Bang Deo. artis kita nih. Waduh. Emang tinggal di Depok? Depok sama Bang Sugeng Suri. Oh, tinggal Depok. Kapan main ini musik lagi slang? Ya. Lu nggak mirip pengacara, miripnya penyanyi rock. Jadi gimana? Kamu keturunan Batak ya? Iya, tapi lahir di Sini, marganya? Buta-Buta. Buta-buta. Mama almarhum. Kenapa nggak jadi pengacara? Bisa orang Batak jadi pengacara. Kenapa kamu jadi pegawai damkar? Saya kuliah advertising D3 jurusan perikanan. Terus, kenapa jadi damkar? Karena apa ya, Om? Ya kan nyari pekerjaan dulu sulit, Om. Dulu kan Pekerjaan jangan dicari, iya. Jadi kan dulu saya diciptakan. lulus kuliah sempat jadi wartawan juga, infotainment. Heeh. Terus ikut abang lah di Kalimantan kerja, kena pengurangan, nganggur. Istilahnya temennya Om, temen saya nih kerja di damkar pensiunan. Saya lagi main, San, lu nganggur? Iya, sama tuh si Ais juga nganggur. Dia bilang, coba lu ngelamar di damkar, nyoba-nyoba. Ya, saya nyoba dong, Om. Ternyata kepala dinas damkar dulu, Pak Yayan Haryanto, ketua IPSI. Dan tahu saya kan pernah silat juga, Om. Oh, silat. Iya. Silatnya kan badan bukan lidah kan? Iya. Betul. Soalnya kamu karakternya bukan karakter pegawai. Iya. Kamu karakternya karakter wartawan. Jadi gini, Om. Ini kan penting juga Bang untuk bangun karakter orangnya sih. Izin. Awal di damkar itu saya pendiam, Om. Saya saya pendiam. Iya, saya pendiam. Saya korban bully, Om. Dibully sama siapa? Dibully karena memang waktu itu kan penerimaan ya, saya jujur semua nih di Om. Kan penerimaan honorer itu kan bawaan, Om. Bawaan banyak ngomong, oh anak pejabat A B C D A B C D. Ya saya diem, saya mikir kan cuma ya bukan bawaan siapa-siapa. Udah gitu kan saya mikir, udahlah gua tobat aja, gua pengen kerja bener kan. Ya saya ngerasain, Om, gitu. Bahkan ada temen juga yang udah minta maaf karena saya didodorin, saya diem. Kaki saya ditendang, saya diem. Sampai saya pas apel, pernah saya apel, baret saya diambil, saya disuruh push up. Ya saya diem gitu. Muncaknya itu waktu itu ada kecurigaan saya waktu itu ngomong, kita gaji tanda tangan berapa, tapi kita harus menerima dengan kita dipotong 400.000. Om. Tunjangan apa itu? Dulu gaji 1125, dulu ada namanya uang resiko tinggi atau uang 65 1 juta. Dan itu dipotong 400.000. Ngomong BPJS. Nah, BPJS itu dulu tahun 2015-16 itu kan masih kelas 2 itu kalau nggak salah 36.000 lah. Dipertanyakan sama anak-anak, ini nggak segini kok, potongannya gede. Gitu. Nah, jawaban mereka itu cuma seperti ini, lu masih mau kerja nggak di sini? Mereka itu siapa? Banyak, Om. Kabit, bendahara, kasih. Om, masih mau kerja gak lu di sini? Kalau nggak mau, ya lu pergi, gitu. Ya, saya mikir, ya saya diem, Om, di situ. Saya diem ya. Saya nikmatin lah kerja di situ karena saya nggak tahu gimana, kan bapak kan juga bekas wartawan Depok juga kan. Ya, bapak bekas wartawan Depok. Oh, anaknya ini. Bahkan bapak saya pun sendiri nggak tahu saya keterima di damkar, Om. Gitu. Bahkan bokap sempat marah-marah, itu ngelamar di damkar gini.
Terus saya bilang sama bapak, ya kan selama ini gue kan nggak pernah minta kerja sama lu. Lu waktu itu masukin gue cuma yang pas di busway. Itu saya juga nggak nyaman itu kerja di sana karena bawaan orang tua kan om. Ya udah muncak lah waktu itu anak saya sakit asma om. Karena saya punya Oh, dua. kawin juga? Hah? Kamu kawin juga? Saya nikah om. Oh iya. 2 tahun ya. Sama siapa? Andreina. Orang Batak lagi? Bukan. Orang mana? Ada kelasnya Bang Geri. Orang Jawa? Jawa. Oh iya. Jawa. Terus Terus aku mau cerita, kamu ngomong keluar tuh problemnya apa? Problemnya itu satu karena pernah dipotong. ya, nih Yang gini kedua, dulu. Ya, pada saat anak saya sakit, BPJS tidak bisa digunakan, tidak dibayarkan, padahal terus dipotong. Komplain lah saya om ke kantor. Ini gimana? Yang bikin saya sakit hati dan membuat mungkin om bilang kata di Pemkot saya frontal, saya orangnya so jagoan. Di situ awal muncaknya saya om ngelawan semua pimpinan karena mereka menghina anak saya. Mereka menghina anak saya, siapa suruh lu punya anak bengek? Nama yang menghina anak saya Joko Sutyono SH dan Kasih ada di situ. Nah itu, nah di situ saya jadi ajakin bukannya berantem. dibantuin. Iya, malah Anak dikatain. pegawai sakit, BPJS-nya nggak bisa dipergunakan, bukannya dibantu, Iya. bukannya menyadari, Iya. malah menghina. Iya, Om, siap. Waduh, kepala seksi lagi. Iya, dia dulu Kasubag. Kasubag. ASN. Oh, PNS. Iya, PNS itu ASN. Iya, ASN dan sekarang dia menjabat jadi kasih ops, kasih operasional. Opsi operasional. Iya. Kamu marah? Nah, ya saya marah di situ. Nah, waktu itu kan ada kabitnya baru. Kabitnya baru kan ada rembesan tuh kan uap tuh Om. Di rumah sakit saya dikasih 2 amplop saya ingat. 2 amplop saya cuma ambil amplop rembesannya doang. Amplop satu lagi saya cuma bilang harga diri gue lebih gede dari lu. Gue cuma bilang nyawa lebih dari itu. Selama ini gue diem, tapi sekarang gue ngelawan. Ya saya lemparin lah situ. Nah, udah dari situ ya udah. Rembes, amplop. Iya, rembesan kan anak saya 2 rumah sakit. Betul. Saya cuma ambil uang ituan aja gitu. Uang yang itu saya kagak tahu isinya berapa ya, saya lemparin aja udah. Nah, muncaknya lah pada saat tahun 2019. Ini saya jujur-jujuran Om. Tahun 2019 itu ada pengadaan unit Kajama namanya. Itu diperiksa di Polres. Tapi adem udah. Nah, diperiksa di Polres itu karena waktu itu ada anggaran di Kota Depok itu anggaran yang satu anak itu akan dimodalin full lengkap APD dan BA dan yang lain. Akhirnya kisru karena saya akrab dulu sama beberapa pejabat gitu. Saya dengerin aja gitu, dengerin oh kisru nih masalah perebutan. Akhirnya kan dibatalin di PTSP lah tuh. Terbitlah mobil Kajama. Mobil Kajama itu bermasalah, diperiksa lah sama Polres Depok. Karena saya bekas wartawan, saya kenal sama almarhum Ferry Sinaga ya. Saya namanya ngobrol, saya ngobrol dong gitu. Adalah timbul kecurigaan dari salah satu pejabat. Om bilang, wah ini yang laporin lu begini. Ya saya sakit hati dong Om. Gua nggak ngelaporin apa-apa gitu. Kan lu pejabat, lu kan bisa nanya tuh ke Polres siapa yang laporin. Gitu. Saya tahu kok oknumnya Om yang melaporkan dan yang ngasih datanya itu. Pejabat-pejabatnya juga Om. Yang itu persaingan. Ya saya cuma bilang itu bukan gua, sampai dibilang gua kenal bapak lu, gua kenal ini, gua kenal wartawan kota Depok, lu mah nggak ada apa-apanya. Digituin saya sama salah satu pejabat Om. Saya mikir, oh gitu ya. Saya masih diem Om, saya masih sabar. Nah wartawan itu almarhum itu akhirnya diademin lah sama beberapa pejabat. Udah nih penerimaan anggota honorer baru Om, dijanjikan lah dia masukin 3. Nah dia ngomong sama saya, Dek, udah kamu adem aja. Iya bang, gue juga mau adem-adem aja, gue mau orangnya slow aja gitu. Dijanjiin 3, saya cuma bilang, Om, bang, jangan percaya mereka janji bui. Abang kan tahu, pejabat damkar itu pejabat bermasalah. Saya bilang kayak gitu, udah deh kita sabar aja. Penerimaan lah orang baru Om. Pada saat penerimaan orang baru, saya foto. Bang, orang abang masuk gak? Marah lah ke dia itu. Bajingan damkar, ini. Wah, diramain lah, dia meramaikan masalah sepatu Om, masalah pengadaan. Pada saat meramaikan masalah pengadaan, di situ ada salah satu pejabat maki-maki saya. Saya ke Mako waktu itu lagi ngapain gue ya? Pokoknya lagi main ke Mako, nemuin temen, saya malah dimaki-maki, dituduh. Wah kata saya, wah ini mah udah nggak kuat.
Dia bilang lu bakal gue putus kontrak. Ya udah, disitulah oke gue bongkar. Saya pegang poster tuh, saya laporkan 2 masalah hak BPJS sama uang covid, Om, uang covid. Akhirnya pada saat itu berjalan almarhum meninggal, adalah orang yang nawarin saya kayak misalnya duit 250 juta, saya cuma disuruh begini doang. Ternyata permasalahan di kota Depok itu bukan itu aja. Dulu pengacaranya bukan Om Deo sih, pengacara sebelumnya itu, makanya udahlah. Saya cuma bilang, enggak, lu aja sono, makin banyak musuh aja ntar gua, gitu. Kira enggak tuh Om. Nah, setelah dari situ berlanjutlah saya diiming-imingin gini-gini, pokoknya iming-iming lah. Saya makin lama nggak kuat ya, saya cuma bilang ya udah viral, gua narik laporan kena nih gua sama netizen, saya nggak mau. Akhirnya kan masalah pengadaan itu saya buka-bukaan aja, walaupun banyak musuh mereka menerima lah tuh. Mereka udah deh gini, gua nggak mau Kak, gua masih lanjut, gua masih sakit hati. Ya akhirnya adalah salah satu oknum ngomong, oknum APH juga ya, gini saya udah, kalau untuk covid itu urusan negara. Dia bilang gitu, yang penting laporan lo masuk nih 1 masalah BPJS. Dia bilang kayak gitu, karena kalau nih covid kebuka ini gerbang, orang ngasih 3 miliar juga mampusin lu bisa. Saya cuma bilang ya saya siap mati. Gue bilang gue siap mati, bodo amat, gue orang bajingan gitu. Gue orang bajingan, ternyata lu pada lebih bajingan, saya gituin. Tapi yang bikin saya jiper, dia ngebahas anak Om. Lu mau ntar anak lu apa nyekar kuburan lu nggak ada ya sih, jiper di situ Om. Itu kan proses kekisruhan ya, bagaimana sistem pengelolaan birokrasi di Pemkot Depok ya, unit pemadam kebakaran kan. Nah sekarang gini, itu kan subjektif lah ya, kan itu urusannya ranah hukum. Pertanyaan saya, apa yang dirasakan selama menjadi, kan saya udah tahu tuh ada pegawai damkar yang meninggal, dan saya menyantuni juga kan, karena kemudian nggak ada itunya apa namanya masker oksigen, dibawa ke rumah sakit tidak ada oksigen yang nggak ada kabelnya, habis itu juga ambulan relawan, bukan ambulan unit pemadam kebakaran, karena standarnya kan setiap pemadam kebakaran itu ada ambulan yang mendampingi. Saya perlu jadi bupati menginstruksikan itu pertama tuh. Orang aneh, kenapa Kang Didi harus ada ambulan di samping pemadam kebakaran? Saya bilang pasti ada problem yang akan timbul yang itu perlu penanganan gitu loh. Nah, apa yang dirasakan dari situ, saya udah tahu bahwa kelengkapan pemadam kebakaran Depok ini tidak sesuai standar lah, bahasa kasar dulu. Tidak sesuai standar itu apa? Karena faktor satu, tidak ada pengadaan, atau pengadaannya yang disimpangkan. Ayo gitu dong. Ya, pengadaan yang disimpangkan ya, pengadaannya ya. Nah sekarang efek dari seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi penyimpangan dalam pengelolaan belanja anggaran di damkar ini, apa yang dirasakan ketika bertugas? Banyak Om. Gitu. Komplainan dari masyarakat, maki-makian dari masyarakat. Maki-makian apa sih? Kok masyarakat maki-maki, kenapa? Karena telat, terus karena kekurangan alat. Wah gimana sih damkar, kayak misalnya telat, mobilisasi tim telat ke lokasi kejadian. Iya, karena faktor kayak ada rem, terus peralatan yang kurang. Sebelum berangkatnya tidak siap. Kita udah nyiapin alat-alat, tapi alatnya memang yang rusak. Ya artinya sebelum berangkat tidak siap, barang-barangnya ada tapi tidak berfungsi. Iya, itu yang rusak. Makanya kan saya cuma bilang, kan ada tuh yang ngomong di wilayah lain damkar juga banyak kok yang lebih itu. Kan yang saya bilang gini, kalau di wilayah lain itu memang tidak ada anggarannya mungkin, tapi kan di kota Depok ada anggarannya. Nah anggarannya itu kemana? Jadi Depok tuh belanja alat itu ada Om. Om kan
mohon maaf izin Om Gubernur terpilih, boleh aja Om buka tuh semuanya. Ya nggak usah gubernur terpilih, sekarang juga bisa Ya, kan terpilih. pengadaan bahan barang itu Ya. kan harus yang terbuka, nggak Iya, ada problem. Betul, siap. Terbuka dan cek fakta laporannya. Ini barang Artinya mana, seluruh bekas belanja bekasnya. itu ada. Ya, harusnya ada, Nah, tapi fakta lapangannya tetapi barang-barangnya tidak sesuai standar, Ya. kemungkinan itu. sama seperti kemarin perahu karet. Saya tidak tahu tuh perahu karet itu kemarin dibawa semua tuh Om. Perahu karet tuh, karena saya tahu biaya perahu karet. Jadi sampai evakuasi mayat pun kita pakai bambu. Sama pakai kedebong. Pokoknya tidak sesuai lah. Depok ini persoalannya kota Depok. Siap Om? Ini batasannya dengan DKI Jakarta. Siap. Gitu loh. Artinya sudah kota. Kalau Ya. kabupaten masih ada di maklum-maklum gitu loh. Ya. Tapi kalau kota ini kan vital yang dilayaninya memang kota. Ya. Masyarakatnya sudah kelas menengah, resiko kebakarannya tinggi, Tinggi, kan betul. gitu loh. Jadi selama ini sering berdampak pada layanan publiknya. Iya. Tidak optimal. Iya. Beresiko bagi petugas. Petugas. Sampai muncaknya saya yang kata saya viralin apa? Room tour Heeh. itu sensor. Heeh. Karena kan waktu itu musim hujan, pohon tumbang tuh Ah, banyak. ah. Sensor kita rusak nih Om, satu. Nah, sensornya ada berapa? Satu Om. Akhirnya Cuman punya satu. satu. Masa sensor punya satu sih? Iya, setiap tempat. Nah, akhirnya kan dikasih sama Broron tuh 2. Habis sensor satu tuh Rusak. rusak. Iya. Kalau dibilang nggak ngerawat, wah kita ngerawat Om, kita akal-akalin sama masih bisa Mm-mm. gitu. Nah, kan dia bilang semua sensor di UPT ya udah stakeholdernya apa-apa di DLHK, tapi kan masyarakat nggak ngerti itu. Taunya udah datang baik ke damkar, muncaknya apa ya? Warga datang ke situ sampai saya mindahin warga kejepit, kalau nggak percaya di rumah sakit sentra kita mindahin itu Om, satu grup angkat sampai tangan kebeset, yang penting tuh orang keluar. Kejepit pohon. Iya, ketiban dua Ketiban orang yang pohon. iya, karena kan kita nggak ada sensor, Sensornya nggak berfungsi. nggak berfungsi. Motongnya kagak bisa. Iya, Akhirnya ya udah kita angkat rame-rame. Terus besokannya ada pohon tumbang lagi Om. Datanglah warga masyarakat ke kantor, sampai ngamuk-ngamuk, wah damkar kerjanya apa? Ya kita kan cuma diem Om. pohon tumbang kan bisa ditangani oleh damkar, bisa pertamanan. Iya, pertamanan. Nah, kan waktu itu banyak Om. Kalau di tempat lokasinya. saya anak taman lebih jago daripada anak damkar kalau Iya. motong-motong pohon. Jadi di DLHK sama pertamanan kan ada timnya. Heeh. Nah, udah dihubungin, mereka lagi keluar semua. Lalu keluar semua. Iya. Oke. Damkar yang kerja jadinya. Nah, terus kemudian sekarang ini karena kamu ngoceh terus di media sosial, sering protes gitu kan ya, Mm. di internal sebelah pimpinannya. Kan masih begitu Ya. kan? Ya, Daripada diterusin, putusin aja, ngapain pelihara orang begini, pasti begitu. iya Om. Semua yang ada dalam bocor keluar. Iya, Pemimpin pasti begitu rata-rata. Iya. Nah, kamu diputusin iya diputusin. kontraknya. Iya. Nah, terakhir mereka menyuap saya bulan November. Kok ngasih duit maksudnya? Iya, saya kan jadi Mereka gini, ini siapa nih? bendahara Om sama kepala PT. Oh, Nah, jadi bendahara ngasih duit. iya dia Ngasih duit berapa? saya kagak tahu nih nominalnya dia karena Tapi kamu terima. saya alin langsung ke panti asuhan. Oh. Iya. Saksinya teman-teman. Tapi kamu nerima kan? Hah? Nerima. Jujur Iya, aja. Iya, nerima. Saya langsung udah lu ikut. Enggak nerima begini, Om. Ah, gimana terima? Jadi gini, ini mau ngasih, saya bilang, udah lu ikut aja lu ke panti asuhan, ntar gua kasih buku kuning lu. Nah, saya suruh tuh teman-teman saya rampok. Lu ambilin tuh grosir. Lu rampok tuh, lu ambilin beras kayak Indomie, pokoknya 3 panti asuhan harus itu. Ya Jadi udah, uangnya nggak lewat Andi. enggak, dia sendiri yang bayar. Om, udah bayar terus saya kerjain juga. Tapi peruntukannya menjadi salah. Ya, Om. Itu duit Pemda, bukan buat dulu beli instan. Kan dia yang itu, Om. Emang itu kan duit hak mereka, Om. Kasihan bayar pajak. Judulnya beda. Iya, itu Ya dia. udah. Gitu. Tapi kamu nggak tahu nominalnya berapa? Nominal pertama itu dia hampir habis 5-6 juta lah. Nah, habis itu saya udah sepakat nih sama teman-teman. San, kerjain San, selama ini kita dirampok. Nah, ada temen anggota teman saya itu anaknya kena stunting, Om. Padahal saya udah ngomong sama kepala PT minta bantuan, tapi kepala PT-nya itu marmut pala naga, Om.
Waduh, maksudnya gimana marmut kepala naga? Badannya Kira kucing kepala Ya. manusia. Badannya marmut, Heeh. kelihatan baik, tapi Aha. paling naga om, bisa gigit sama nyembur. Emang naga jahat? Ya, bisa jadi kayak gitu loh. Enggak lah, ular naga kecil kok orang naga itu. Ya, jadi kayak gitu om. Awalnya memang dia ngajakin saya kerja sama om. Kita Oh, baca, oke. kita gini-gini. Saya bilang, Pak, prinsipnya gini. Saya mah kalau misalnya bapak mau kayak gimana, gue merem, tapi hak anggota jangan diambilin pak. Oke. Diputus kontrak itu kan sebenarnya hak subjektif Ya. dari pimpinan ya. Ya. Artinya ya orang pimpinan boleh memutus kapan saja karena jujur naga aja kontrak subjektif sifatnya. Gitu. Beda dengan ASN kan sulit prosedurnya banyak. Kamu lapor ke pengacara setelah diputus itu. Iya. Jadi, Nah, ini saya nanya dulu pengacaranya. Aku gimana Bang penanganannya? ini saya ntar dulu. Ini udah cocok jadi pengacara ini. Iya, kan itu. SMD nih. Nah, Nah, jadi gini, apa Kang Dedi ya. Ah. Jadi ini kan sejak 2000 apa 15 pertengahan masuk. ya. Dia masuk kan 2015, tapi pertengahan 2024 ini ribut ini. Hmm. Ribut karena Saya pernah lihat beritanya. ya kurang. Nah kita akhirnya lihat ini beresiko kalau ada penanganan apa damkar ini kan. Ini pasti bakal ada korban karena alatnya nggak ada. Begitu mereka kerja pakai tangan, nggak pakai masker, nggak pakai pelindung segala macam. Ya akhirnya korbannya yang meninggal yang saya datangin iya. itu. Nah, akhirnya meninggal Itu juga satu kan tempat begitu. sama saya. Kalau kita udah wanti-wanti, kita udah sampaikan. Oh iya, abang tuh pernah cerita itu. Iya. Sebelum ada peristiwa itu. Sebelum ada peristiwa itu Kan udah- saya baca tuh Ah. beritanya. Kita udah somasi juga, udah sampaikan ini ada resiko nanti kalau ini ada apa-apa yang tanggung jawab Pemda kan, punya damkar kan. Sudah kita sampaikan, berjalanlah waktu kan. Kita minta buru-buru lah dalam 1 bulan diperbaiki. Paling enggak apa yang kurang, sementara seadanya dulu diadakan. Tapi ternyata nggak ada juga. Sampai terjadi ada beberapa peristiwa kebakaran yang nanganin mereka pakai tangan sendiri, jadi nggak ada peralatan kan. Sampai pada titik di mana satu kawan kita Meninggal. Tapi sebelum dia meninggal dia ngasih kuasa. Kuasa ada 80 anggota damkar ngasih kuasa ke kami. Berarti berproblem damkar di Depok bukan hanya sama dia, Bukan. bukan hanya sama korban, Bukan. hampir sama semua pegawai. Hampir sama semua pegawai. Cuman bedanya yang lain nggak berani ngomong. Teriak. Ini berani ngomong. Nah, Itu yang bedanya. lain teriaknya lewat surat kuasa. Oh. Mereka datang, mereka bicara. Pertama, mereka cuma digaji 2,8 juta per bulan. Mereka punya keluarga, punya anak, itu nggak sanggup mereka mengatasi keluarga anak-anaknya dengan angka 2.800.000 kan. Gaji mereka sebenarnya 3 juta berapa tadi? kan dulu 1125. Sebentar yang sekarang aja. Oh, yang sekarang 32 nerima 32, tapi dipotong sama lain-lain kan semua terima 2,8. Ya asuransi segala macam lah ya. 2,8 nggak cukup lah. Kita juga kan misalnya itu 1 bulan satu keluarga dengan anak itu nggak cukup 2,8 ya. Nah, mereka sudah komplain di situ karena akhirnya mereka kan terjerat pinjol semua rata-rata. Nah, mereka minta paling enggak kan UMP kota Depok ini kan sekitar 4,9. Paling enggak setara lah di sana supaya mereka bisa kerja bagus. Ternyata mereka tetap bertahan di angka itu 2,8 dan mereka berjuang. Nah, itu baru satu persoalan internal mereka, masuk kepada persoalan mereka dengan pekerjaannya, yaitu mereka bekerja tapi alatnya nggak ada. Jadi mereka pakai tangan aja. Bahkan selang pun bocor. Ya, selang bocor kemudian kadang-kadang mobil damkar ini suka bablas karena remnya nggak ada. Itu persoalan sendiri. Kita lihat memang ini udah parah banget ya. Nah, terdahulu Sandi sudah melaporkan dugaan korupsi. Sudah ada yang terpidana juga. Sudah ya? Sudah ada yang terpidana pada 3 tahun yang lalu ya. Iya. Berbarengan dengan COVID. Nah, yang sekarang mau dilaporkan juga. Kita cek datanya, yang memang anggarannya ada, tapi barangnya nggak ada. Oh, anggarannya ada. Jadi sebenarnya dari sisi kebijakan anggaran sudah ada kebijakan. Sudah ada. anggaran. Cuman belanjanya yang nggak tidak ada. sesuai dengan itu kan platform anggaran yang tersedia. Nah, sekarang kan dia diputus nih. Ya. Abang kuasanya kan? Betul. Jadi strategi Abang terhadap putus kontraknya gimana? Satu hal begini, ini kan nggak cuma satu orang saja persoalannya. Ah. Bukan kebetulan, memang pada akhirnya ada perubahan dari sistem honorer kepada sistem P3K. Nah, kita belum tahu gajinya P3 berapa, tapi paling nggak ini sudah menyelamatkan para tenaga honorer. Sudah setara ASN lah. Nah, sudah setara kan, paling nggak ini sudah ada satu peningkatan yang berarti lah ya, itu berarti kan aman semua. Nah, yang kita persoalkan ini masuk dari 143 tenaga honorer, 3 dipecat. Yang 2 ini memang sudah nggak mampu lagi bekerja karena sudah nggak ada pendapatan dari damkar kan, dengan gaji kecil, akhirnya mereka kerja di luar. Jarang masuk, mereka cari nafkah di luar. Nah, 2 ini.
Nah, 2 karena kesalahannya sendiri. kesalahan lah, sendiri. bahasa kasarnya. Nah, kemudian Sandi ini dia berjuang mati-matian tinggal dia sendirian. Kenapa yang 140 kemudian berubah menjadi P3K sementara Sandi sendiri yang tidak lolos? Ada persoalan apa? Ya tentunya mudah kita mengkorelasikan, yaitu karena dia ini disebelin sama pimpinannya. Iya. Karena ribut-ribut P3K kamu ikut seleksi? Tapi nggak lulus? Nggak lulus ya? Tapi nggak lulus sih, orang yang baik sama pimpinan juga banyak yang nggak lulus kalau itu. Kan kuotanya cuma 16 waktu itu Om. Yang Tapi masuk saya berapa? Masuk 16 orang, tapi saya masuk ke 50 besar. Oke. Nah sekarang kan Jadi- diputus kontrak. Ya, Nah, apa will yang dilakukan oleh kuasa hukum? ya tentunya kan kita baru tahu kemarin kan tentunya pressure-nya kan bisa pressure politik, bisa pressure hukum ya. Oke. Nah, politik kita jalankan, hukum juga kita jalankan. Nah, persoalan keinginan dari Sandi kita belum tahu nih, apakah dia tetap cocok di wilayah Damkar sebagai petugas lapangan apa tidak, kan begitu kan? Tapi kalau dari ambisinya, dia sudah dipecat kemarin pun ada kebakaran dia datang lagi. Oke. Ya, Nah, kalau kontrak kan gampang menurut saya. ya, Ya kan? Kan ada wali kota baru. ya. Status tenaga honor kan ada honorer paruh waktu tuh. Ya enggak ini. Ya kontraknya bisa diperpanjang lagi kalau memang itu dibutuhkan di Damkar. Sudah ketemu Pak, ini DPR-nya. Kata Pak Walinya gimana Pak Wali Kota? Walaupun saya sudah bisa ngomong sih gampang gitu. Ya. Kemarin Gimana, diskusi Pak DPR? dengan Pak Wali Kota terpilih, Ah. maksudnya terkait dengan Sandi, kalau memang masih ingin bergabung di Damkar, Oke. apa akan menjadi sebuah pertimbangan Oke. dari beliau. Ya udahlah nanti saya juga akan minta wali kota terpilih asal kamu nanti karakternya rubah ya. Jadi kalau pimpinannya sudah baik, kelengkapan damkarnya udah benar, hak-hak kamu diberikan, jangan banyak ngoceh keluar karena pimpinan pasti pusing. Itu pasti saya diem Om. Itu mah udah siapa yang kagak ngoceh, siapa yang kagak diem sih kalau udah nyaman Om. Oke, Ya. itu saya nanti pasti sampaikan ke wali kota. Insya Allah kamu bisa diperpanjang. Artinya putus kontrak nanti disambung lagi putusnya. Kayak cinta lah udah putus kan bisa sambung lagi. Ya? Sama teman-teman saya juga selamatin tolong Om. Teman-teman saya sekarang diintimidasi Om. Kenapa? Semuanya teman-teman saya itu dipindah-pindahin Om, apa ya, diancem, dia ngomong Sandi aja bisa dikeluarin, kalau lu pada nyanyi lu bakal dikeluarin. Ya gampang itu. Sedangkan ada anak PNS dan anak pejabat 4 bulan gak masuk, 5 bulan gak masuk diperpanjang kontrak Om. Oh iya, nanti kan Iya. itu nanti disampaikan ke wali kota sama saya agar segera memperbaiki manajerial pengelolaan ya kan pemadam kebakaran Kota Depok. Karena ke depan Depok itu kelengkapannya harus setara dengan DKI Jakarta karena itu gerbangnya Jawa Barat. Jangan bikin malu saya nanti. Siap. Om, Oke? siap. Kamu kerja juga yang bagus nanti. Pasti Om. Yang kerjanya tangan bukan mulut ya. Iya. Kenapa sih Bang? Abang ini pengacara populer. Ah, ah. Berani, cerdas. Kok nanganin yang kecil-kecil gini sih? Loh kan kita nanganin semuanya bang. Oh gitu. Maksudnya kok mau nanganin yang kecil-kecil? Ya, beliau datang ke rumah, Ah. satu cerita tentang keluh kesah. Tapi nggak cuma beliau juga, banyak juga yang datang ke rumah untuk kita tanganin. Kan anggota banyak kan, jadi Ah. beberapa kita spare untuk tangani beberapa. Ada yang memang masuk ke pemberitaan, ada yang tidak, tapi jalan semua. Gitu. Nah, pembiayaan tentunya kita yang tanggulangi sendiri semuanya, beberapa perkara yang kecil-kecil. Tapi kan kita dapat dari kompensasi dari perkara yang besar. Pekerjaan yang besar. Iya, Yang besar ada kan? Banyak. Wah, lalu banyak pengacara terkenal. Ini pernah bikin heboh dan bikin kagum saya. Iya, saya terima kasih nih pada hari ini didatengin tamu. Kamu kebutuhannya apa hari ini? Kamu punya utang nggak? Utang ada istri. Enggak usah Om. Nggak usah. Om cukup bantu kami aja anggota pemadam. Jadi kebakaran. nggak usah diamplopin pulang. Enggak. Oh, nggak Saya mau. Aman-aman aja tuh. Aman. Saya minta tolong Om Apa? untuk nguatin mental anak saya. Siapa? Mental anak saya 2, Nikita kelas 2 SMP Oke, aku ngomong Kayla. aja. Buat Nikita dan Kayla, jangan takut ya. Bapakmu itu menurut saya baik, dia bisa bekerja dan kritis ya. Tapi memang karena karakter ya, karena gaya orang Batak ya begini, Betul. terbuka. Beda dengan gaya orang Sunda gitu loh. Orang Sunda itu diinjak aja diem kan gitu. Nah ini penting kamu sekolah dengan baik dan insya Allah bapak kamu aku bantu. Amin. Selesai kan? Makasih Om. Ntar lagi dilantik gubernur,
Depok sebentar lagi wali kotanya dilantik, kelar semuanya beres, nggak akan ada yang susah. Dan saya punya pengacara juga nih. Wah, mantap. Dan anggota DPRD-nya juga Bang Geri paling rajin, ya. Oke, Siapa? bener nih, nggak usah dibekelin. Nggak usah bang. Aman, Nggak usah. aman. Nah, cuman begini, kemarin kan kita diminta DPR RI juga, mereka dari Komisi 13 kan minta kita membuat surat ke mereka. Oh ya udah silakan. Pengertian ya. Prosedur itu silakan aja. Walaupun dari sisi teknis kan udah selesai. Sudah selesai, thanks, sudah Toh selesai. wali kota baru, Iya. gubernur baru, Baru. ya selesai. Selesai. Gitu loh. Tapi kan kalau mereka panggil kita Kita datang, karena menghormati institusi. Wajib kita datang ketika diundang DPR. Baik. Aman, Bos. Terima kasih. Terima kasih. Kang Deddy. Kapan nyiptain lagu lagi? Banyak. Oke, kalau gitu terima kasih Kang Deddy. Kasih. Kasih. Ya. Contoh, bisa banyak sekali pengacara-pengacara yang punya idealisme seperti saya. Oh, ini luas Kang Deddy ya? Iya, rumah, kampung. Saya kan senangnya hidupnya begini. Iya. Saya bisa hidup di kota.